Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Mana Wasalwa. Nah, kali ini Mana ingin berbagi tentang tips untuk menjawab soal bahasa Indonesia dengan cepat. Nah, ini lagi musimnya ujian semester nih. Nah, mungkin banyak banget nih dari kita yang soalnya itu pilihan berganda. Nah, soal bahasa Indonesia yang pilihan berganda itu sering banget kita terjebak di waktu. Kayak waktu itu kurang cukup gitu, karena kita tuh butuh waktu yang lama untuk baca teks. Karena soal bahasa Indonesia itu banyak banget kan teksnya. Nah, gimana ya supaya kita bisa menjawab soal bahasa Indonesia dengan cepat walaupun ada banyak teks yang disajikan. Nah, langsung aja kita simak tips dan triknya. Nah, tips yang pertama adalah baca pertanyaan terlebih dahulu, cek opsi yang ada, lalu baca teks sesuai kebutuhan pertanyaan. Nah, jadi nih kalau kita dihadapkan sama pilihan berganda bahasa Indonesia yang ada teksnya, jangan baca teksnya dulu, tapi baca dulu nih pertanyaannya apa. Nah, setelah itu kita cek opsi A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian kita baca teksnya sesuai kebutuhan pertanyaan. Maksudnya apa? Nah, misal nih terkadang ada pertanyaan yang dia itu tidak harus membaca keseluruhan teks. Misal, teks yang disajikan ada 2 paragraf. Nah, ternyata soal yang lagi kita baca ini, dia hanya butuh untuk kita membaca paragraf pertama. Misal dia bertanya tentang apakah gagasan utama dalam paragraf pertama gitu. Nah, jadi kita nggak perlu dong baca paragraf kedua. Nah, jadi kita baca teksnya sesuai kebutuhan pertanyaan aja. Nah, yang kedua adalah jawab lebih dulu pertanyaan yang benar-benar dipahami. Kenapa? Karena tuh soal bahasa Indonesia terkadang kita sering bingung nih jawabannya A atau C ya misal. Kenapa? Karena A sama C itu kita merasa sama-sama benar nih gitu. Nah, maka daripada kita berlama-lama memikirkan A atau C, maka cari aja dulu pertanyaan yang memang jawabannya pasti nih, yang jawabannya itu benar-benar udah kita pahami. Nah, kemudian yang ketiga, jika pertanyaan tentang arti atau makna kata, kita nggak usah lagi baca teks yang tersaji. Langsung aja kita cari jawaban dari arti katanya itu di opsi-opsi yang disediakan. Keempat, jika pertanyaan tentang fakta, cari lebih dulu angka dalam kalimat. Nah, jadi kalau kita disuruh cari kalimat fakta, atau misalnya gini pertanyaannya, kalimat fakta terdapat pada nomor gitu misalkan. Nah, cari aja yang ada angkanya dulu, karena kemungkinan besar kalau kalimat itu ada angka biasanya itu adalah kalimat fakta. Walaupun mungkin tidak keseluruhan ya, tetapi kebanyakan umumnya nah seperti itu tuh. Kalau yang namanya ada angkanya biasanya itu adalah fakta. Jadi mungkin itu dulu yang kita perhatikan. Kelima, tidak perlu baca teks surat jika pertanyaan tentang bagian pembuka surat, penutup surat, dan alamat surat. Nah, biasanya itu kita langsung aja kita gunakan ilmu yang udah diajarkan gitu. Misal contoh tentang alamat surat, bagaimana sih penulisan alamat surat yang benar gitu. Nah, jadi langsung kita cari aja opsi mana yang menunjukkan alamat surat yang benar gitu. Nah, kemudian kalau untuk kayak bagian pembuka atau penutup, carilah bahasa-bahasa yang sopan dan efektif. Jadi tidak perlu lagi lihat teks suratnya. Langsung saja kita cek di opsi A, B, C, D, atau E. Yang keenam, jika ditanya sudut pandang. Nah, jika ditanya sudut pandang, perhatikan kata ganti dalam teks. Kayak kata ganti itu kayak dia, aku, saya gitu kan. Nah, jadi kita perhatikan dulu kata ganti, karena yang namanya sudut pandang itu pasti berhubungan dengan kata ganti. Nah, yang ketujuh nih, yang terakhir, jika pertanyaan tentang gagasan utama paragraf, perhatikan saja kalimat awal dan akhir paragraf. Kenapa? Yang namanya gagasan utama itu umumnya ada 3, deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif ada di awal paragraf, kalau induktif ada di akhir paragraf. Nah, jadi kita cukup melihat awal dan akhir. Karena kalaupun yang ketiga yaitu campuran, dia juga berada kan di awal dan akhir gitu. Jadi hanya 3 kan, kalau dia nggak di awal, ya di akhir, atau di awal dan akhir. Jadi cukup perhatikan kalimat awal dan kalimat akhir, tidak perlu baca keseluruhan teks. Nah, itu dia tadi
tips untuk menjawab soal bahasa Indonesia dengan cepat. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.